Sering kali muncul kata tidak bisa saat berhadapan dengan masalah. Memang itu adalah pilihan. Namun jika memang begitu, tak ada yang tahu hasil akhirnya. Entah itu menang atau kalah, setidaknya cobalah terlebih dahulu sebelum memutuskan antara kata bisa atau tidak bisa. Inilah perjalanan mensyukuri Indonesia, ekspedisi Jawa Timur. Kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Baluran, Banyuwangi terlebih dahulu. Let's go. Setelah kita melakukan pendakian di Kawah Ijen, kita langsung melanjutkan lagi menuju ke Banyuwangi. Jalan yang kita lalui menurut saya cukup mengesankan karena di sisi kanan dan kiri hanya terlihat pepohonan yang cukup lebat. Serasa kita menyusuri hutan-hutan. Selain itu, karena kita ada di gunung, otomatis jalurnya menurun dan menurun terus. Yang gak disangka, ternyata di sini jalannya tertutup kabut yang cukup tebal, jadi agak mengganggu pemandangan yang indah. Ocol meneh san ya? Ocol meneh. Wes dol wae ya. Wes dol wae. Set raketok. Karena jalannya di sini turun terus, akhirnya kita sering kali menggunakan rem, dan remnya juga pasti panas. Sampai akhirnya kita harus berhenti sejenak untuk membiarkan kampas rem kita dingin terlebih dahulu. Tambah meneh. Kita notice di sini agak rame dan ternyata di sini sedang diadakan lomba downhill yang bernama Banyuwangi Ijen Geopark Downhill 2024. Ya, untung-untung istirahat sambil kita melihat bagaimana sih downhill di sini, dan ternyata cukup mengesankan karena jokinya itu ternyata masih muda-muda dan itu keren. Ya masih ngono kae piye to? Waduh, cek. Sambil nonton ya, Pak. Jadi kita di jalan ke arah Banyuwangi itu berhenti sebentar sambil dinginin kampas karena tadi turun terus, sambil nonton downhill. Kayaknya keren banget downhillnya.
Banyuwangi Resort. Setelah 15 menit berlalu, kita langsung melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Banyuwangi yang kita rasa tidak begitu jauh, sekitar 2 jam. Nah, kita mampir dulu di bibir pantai, atau lebih tepatnya di pojok Pulau Jawa, sekedar untuk duduk-duduk, minum dan melihat pemandangan, karena di depan kita ini sudah ada Pulau Bali yang cukup mengesankan. Walaupun saya sering ke sana. Jajane es krim. Bukannya saljunya di yang merah ya? Mana? Jadi bajunya. Oh. Hei, 12 Bali. Dari depan mata loh itu. Ah. Kamu angin itu loh, kan? Itu air ono. Mati ya. Dari tempat kita ini hanya sekitar 20 menit sampai 30 menit sudah sampai di Baluran. Tetapi kita tidak akan memaksakan masuk karena pasti kesorean. Untuk itu kita cari-cari homestay terdekat terlebih dahulu, yang pasti yang murah. Kita ketemu di Homestay Bama ya, kita istirahat di sini terlebih dahulu. Homestay ini cukup murah ya, karena kita cuma membayar 100.000 untuk satu kamar. Tetapi tanpa AC, ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa istirahat karena juga ada kipas angin. Selain itu di luar juga ada televisi, dan kalau kita butuh makan, di sebelahnya juga ada warung makan. Yo, selamat pagi. Ini kita lah berada di Situbondo, lebih tepatnya di dekat kawasan Baluran. Karena memang kita tujuannya habis dari kemarin ke Kawah Ijen itu langsung ke Baluran. Nah, ini adalah homestay paling dekat dari pintu masuk Baluran. Namanya Bama Indah Homestay. Murah sih, murah banget. Per orang cuma 50.000. Luas juga, kamar mandi ada 2. Kalau dibilang dingin ya nggak begitu dingin, soalnya nggak pakai AC. Tapi ada juga yang pakai AC ya, 100.000 per orang tapi. Nah, aksesnya ke Baluran itu cuman berapa meter ya? 100 meter, 200 meter ada lah ke pintu masuk loketnya itu. Jadi cukup dekat. Dan nanti sekitar jam 8 kita akan ke Baluran, kita lihat Baluran itu ada apa aja, karena memang saya juga belum tahu. Siapa tahu ada semut-semut langka, ada gelembung gelembung apa kan? Lari aku. Sebelumnya ada gelembung apa ya? Nah, siapa tahu di sana ada gelembung purba yang berusia siapa tahu nih Baluran nanti ada gelembung purba berusia jutaan tahun yang kayak punya SpongeBob itu. Siapa tahu. Ya nanti kita lihat aja. Kita explore di sana, semoga dapat burung-burung yang istimewa. Di pagi yang cerah ini sekitar pukul 7:15 kita langsung berangkat menuju ke Baluran yang jaraknya cuma deket sekali. Tiba-tiba udah sampai aja dan udah sampai di loket. Di sini pun kita disambut banyak sekali monyet. Baluran set. Enggak. Oke, no tiket gitu. Loh, kena gerbangnya buka ya. Saya Rono. Halo. Halo monyet. Awas HP ini loh yang jalur monyet loh.
Disuguhi kok ngono. Hah? Hati-hati HP-nya jalur monyet. Ya iya. Oke, kita sudah sampai di Baluran. Iyalah. 4. Deng 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 deng. 2. Sama siapa? Nomor WA-nya? Setelah kita melakukan registrasi, akhirnya kita bisa melanjutkan lagi. Tempat ini sebenarnya adalah Taman Nasional Baluran Situbondo. Bisa dibilang semacam hutan lindung lah. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, di sini banyak sekali spesies atau binatang-binatang liar yang mendiami Taman Nasional Baluran. Saya juga berharap untuk bisa bertemu dengan mereka di alam bebas. Karena saking banyaknya hewan dan juga tempat mereka tinggal ini sangat luas, jadi seringkali kita itu menyebutnya Afrika Van Java. Boleh juga sih menurut saya, karena memang terlihat sama-sama panas. Sambil kita touring pelan-pelan, kita mencoba mengamati keadaan sekitar. Siapa tahu kita bisa bertemu dengan hewan-hewan di sekitar sini. Yang penting tidak ketemu harimau. Karena takut juga ya. Kita mencoba untuk tetap jalan karena memang kita tidak tahu ini tuh ujungnya di mana. Jadi kita lanjutkan aja. Sampai akhirnya kita menemukan pantai bernama Pantai Bama. Di area ini saya sempat melihat ada merak. Tetapi saat saya datang untuk mendekat untuk mengambil gambar, meraknya langsung pergi. Ya memang ini kita tidak bisa berharap untuk mendapatkan hewan-hewan langka ya. Karena di sini alamnya sangat luas dan kita tidak boleh masuk sembarangan. Takutnya kenapa-napa. Kita lanjut menuju ke pantainya. Pantainya sih asik ya, cuman panas tadi. Ya nggak apa-apa lah. Kita cuma nongkrong di sini sebentar sambil lihat tingkah lucunya monyet-monyet yang ada di sini. Di sini tuh kayak Afrika banget tuh, vibe-nya itu. Pak savananya apa tuh? Luas. Gunung Balurannya juga keren banget. Angin sepoi-sepoi ya, tapi panas sih. Di sini kita ke Pantai Bama, itu pantainya teman kecil. Ombaknya juga nggak terlalu besar dan masih duduk-duduk aja, nyantai. Oh ya, untuk informasi aja ya. Masuknya itu 16.000 per orang dan tambah lagi motor itu nah tambah motor lagi 5.000. Kalau weekend itu jadi sekitar hampir 20 ribuan lah. Dan jangan berekspektasi tinggi kalau bersama hewan-hewan liar itu. Nggak tahu nanti kamu dapat atau enggaknya. Karena memang ya alam itu seperti itu. Banyak monyet. Buat oleh-oleh Mbak Uti di rumah. Karena belum bisa ngajak ibu ke bonding, jadi tak bawain videonya dulu ya. Setelah kita dari Bama, kita langsung menuju ke Sabana. Di sini ternyata sangat indah sekali karena terlihat jelas Gunung Baluran yang ada di depan sana. Selain itu, kita bisa foto-foto di sini di ikonnya Baluran. Dan juga di sebelah kanan ternyata banyak sekali kerbau yang sedang asik bermain-main dengan temannya dan asik bermain lumpur. Ya memang begitulah kenyataannya, kerbau itu suka bermain lumpur. Selain kerbau, ada juga rusa-rusa yang terlihat. Tetapi karena terlampau jauh, kita juga tidak bisa mendokumentasikan. Kalian kesini aja deh kalau pengen lihat. Perjalanan di Baluran ini kita memang tidak memakan waktu yang lama karena kita tidak banyak bertemu dengan hewan-hewan dan juga di sini sangat panas sekali. Selain itu, karena waktunya juga udah mulai mendekati siang, kita juga harus beranjak dari sini karena kita melakukan perjalanan jauh lagi selama 6-7 jam menuju ke daerah Bromo. Jadi langsung aja kita keluar dari kawasan nasional Baluran. Tuh di sana tuh banyak kerbau tapi nggak kelihatan yang kecil-kecil. Maksudnya kecil-kecil tuh terlalu jauh. Tidak boleh mendekat. Kayak rusa loh.
Jadi nek ngene saut ketek. Aku turun. Sing ikonik kan iki nih. Untuk itu terima kasih semuanya yang sudah menonton. Saya Yohanes Fisher melaporkan untuk perjalanan mensyukuri Indonesia. Hahaha.